Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk siswa-siswaku di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, khususnya di sini untuk siswa kelas 11. Sebelumnya perkenalkan, mungkin bagi kalian yang belum pernah tatap muka secara langsung, di sini kita mencoba secara virtual bersama saya Ibu Eni Rohaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas materi selanjutnya, masih berkaitan dengan bab vektor, yaitu khususnya untuk besar sudut dalam suatu vektor. Sebelumnya, kalian bisa sambil membuka buku modul kalian. Di situ sudah banyak materi, contoh soal, dan juga latihan soalnya. Oke, sekarang sudah siap? Baik, akan saya mulai. Tolong diperhatikan. Yang namanya suatu besar sudut itu dapat dibentuk dari dua buah vektor yang saling bertemu di sebuah titik. Misalkan di sini saya gambarkan ada vektor A dan juga ada vektor B. Dia bertemu di suatu titik sehingga dia di sini adalah membentuk sebuah sudut. Jadi di sini ada sudut alfa atau tetanya. Nah, dengan berdasarkan kondisi semacam ini, berdasarkan rumus yang ada, itu dirumuskan bahwa untuk mencari sudut kita mencarinya pakai rumus cos. Jadi cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B, kalinya kali dot ya. Ini yang sudah kita pelajari yang kemarin. Kemudian dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berarti ada 3 unsur yang sebelumnya nanti harus kita cari terlebih dahulu, yaitu panjang vektor A, vektor B, dan juga hasil kali. Baik, untuk lebih mempermudah pemahaman, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal berikut. Tolong diperhatikan, di sini ada sebuah soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 mohon diperhatikan. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara vektor A, vektor A-nya ditulis dalam bentuk vektor baris 3, 2, 1, dan juga vektor B 2, min 1, 3. Kita disuruh nyari besar vektornya. Maka kita cari masing-masing unsur, langsung kita cari sendiri-sendiri dulu aja. Baik, di sini kita mau jawab untuk materi soal berikut. Langkah pertama yang kita cari yaitu A dot B. Jadi ini kita cari dulu. Vektor A dot vektor B. Nah, masih ingat cara mencari hasil perkalian? Iya, betul. Dikalikan tapi hasilnya dijumlah. Vektor A saya tulis dulu untuk mempermudah, yaitu 3, 2, 1. Kita kali dengan vektor B, yaitu 2, min 1, 3. Nah, dari sini masing-masing kita kalikan. Nah, caranya mengalikan bagaimana? Masing-masing 3 dikali 2. Berapa hasilnya? Iya, betul sekali, 6. Kemudian ditambah dengan, sekarang yang kedua, tengah. Sekarang dikali tengah. Berarti berapa? 2 dikali min 1. Berarti di sini, iya, ini saya hapus sekalian saja. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita cari. Karena 2 dikali min 1 hasilnya min 2, maka di sini langsung saja min 2. Boleh nggak ditulis plus dulu? Boleh, tapi biar lebih mudah langsung aja. Kalau hasilnya plus, kalau hasilnya min langsung tulis min. Berikutnya yang ketiga, yang paling bawah kita kalikan juga. 1 dikali 3, berapa hasilnya? Iya, plus. Kalau plus hasilnya langsung plus 3. Kita jumlah hasilnya 6 min 2 ditambah 3. Oke, 6 min 2, 4 ditambah 3, 7. Iya, ini hasil perkaliannya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari panjang vektor A. Ini kita cari. Masih ingat cara mencarinya? Panjang vektor dicari dengan mengakarkan masing-masing vektor dengan hasil dikuadratkan. Ini ada 3, kita tulis di sini. 3 kuadrat ditambah ini 2, kita masukkan ke sini, 2 kuadrat ditambah ini 1, kita masukkan ke sini 1 kuadrat. Berapa hasilnya? Kita coba naikkan ke atas. Oke, berarti hasil kalinya akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1. Betul sekali. Berarti hasilnya adalah akar
14. Bisa nggak Bu akar 14 kita cari akarnya? Kalau dia bilangannya itu tidak pas, lebih baik biarkan dalam bentuk akar. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang vektor B. Sekarang masing-masing vektor B kita cari akarnya. B-nya ini 2 min 1, 3. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita selesaikan hasilnya. 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat min negatif. Kalau dikuadratkan hasilnya jadi positif. 3 kuadrat 9. Berapa hasilnya? Akar 14. Lah kok sama Bu? Ini hanya kebetulan pada soal ini hasil akarnya sama. Jadi nggak mesti harus sama. Jika masing-masing unsur sudah kita cari, sekarang selanjutnya kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? Cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, dari sini rumusnya, sekarang kita masukkan hasilnya tadi. Nah, hasilnya tadi diperoleh berapa? Nah, vektor A dot vektor B hasilnya 7, kita masukkan ke sini. Dibagi panjang vektor A itu akar 14, panjang vektor B juga sama akar 14. Selesaikan, berarti 7 dibagi akar 14 kali akar 14. Kalau akarnya sama, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, betul. Berarti 14. Berarti kalau misalkan hasilnya berbeda, misalkan akar 2 kali akar 3, berarti tinggal dikalikan akar 6. 7 dibagi 14, ini sama-sama bisa dicoret ya. Ini dibagi ini 1, ini dibagi 7, ini 2. Hasilnya berarti setengah. Setengah di sini adalah cos alfa, padahal pertanyaannya alfanya berapa derajat? Masih ingat? Oke. Berarti yang perlu kita ingat di sini, kita mencari nilai cos berapa derajat yang nilainya itu setengah. Ayo, SMP ya, sudah pernah kita mempelajari tentang besar sudut. Terutama untuk sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ada sin, ada cos, ada tangan. Nah, di sini saya sampaikan kalian bisa mengingat kembali untuk nilai-nilai sudut istimewa. Di sini saya ambil nilai sudut istimewa untuk nilai cos. Nah, untuk nilai cos ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Baik. Nah, sekarang tolong diperhatikan. Ini untuk sudut istimewa dari nilai sin, cos, dan tangen. Tapi kalau kita melihat rumus yang ada di sini hanya untuk cos, maka yang perlu kita ingat ini. Yang tabel nomor 2. Cos 1 itu untuk 0 derajat. Jadi cos 0 derajat nilainya 1. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 itu 0. Ini yang perlu kita ingat. Untuk soal nomor 1 tadi, nilai cosnya adalah setengah. Berarti berapa derajat di sini? Iya, betul sekali. Berarti 60 derajat. Nah, hasil atau sudut antara dua vektor A dan B diperoleh nilai 60 derajat. Begitu? Bisa dimengerti? Oke, nanti sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 2. Di sini saya berikan untuk tipe soal yang kedua. Nah, tolong diperhatikan. Misal di sini diketahui dua buah vektor A. Misalkan vektor A-nya adalah 2i min 3j plus 3k. Kemudian vektor B-nya misalkan diketahui 3i min 2j plus, ini saya ambil min. Nah, ini min 4k. Tentukan besar vektor antara vektor A dan vektor B. Misalkan pertanyaannya, tentukan besar vektor A dan B.
Berarti masih sama. Sekarang kita coba selesaikan untuk contoh soal berikut. Nah, mohon diperhatikan. Langkah pertama masih sama. Yang kita cari yaitu besar vektor A dikalikan dengan vektor B. Kita cari, sekarang kita ubah menjadi vektor kolom. Tujuannya biar lebih jelas. Letak atas, tengah, sama bawah. Vektor A-nya 2i, berarti di sini 2. Min 3j, berarti min 3. Plus 3k, berarti 3. Dikali dengan vektor B, B-nya adalah 3. Min 2, sama di sini min 4. Silakan kita selesaikan hasil dari vektor ini. Nah, kita coba cari, sama caranya mencari kita kalikan dari masing-masing. Yang atas kita kali dulu. 2 dikali 3 hasilnya iya 6. Berikutnya yang kedua, min 3 dikali min 2. Min kali min plus. Hasilnya positif 6. Berikutnya yang terakhir, yang paling bawah, berarti ada 3 dikali min 4. Berapa hasilnya? Min 12. Selesaikan. Nah, sekarang kita coba selesaikan. 6 ditambah 6, 12. Dikurangi 12, hasilnya 0. Nah, kos, nilai suatu kos, kalau hasilnya ini 0, berarti kalau kita masukkan ke nilai berapapun, jadi kalau kita masih ingat, kalau perkalian hasilnya 0, pasti dibagi berapapun nanti hasilnya juga akan 0. Berarti nanti kalau hasil ini 0, berarti kalau kita ambil ke sudut cos alfa, hasilnya pasti 0 juga. Jadi ini pasti 0 juga. Berarti berapa alfanya? Cos berapa yang nilainya 0? Kita ingat yang kita ambil di atas tadi. Nilainya berapa yang nilainya 0? Oke, kita sekarang cari. Kita cari dulu yang nilainya 0 ya. Oke, yang nilainya 0. Oke, ketutup, sorry. Ini, nah, kita ingat ke sini. Nah, cos berapa yang nilainya 0? Iya, betul sekali, 90. Nah, di sini kalian bisa langsung, nggak usah lagi dicari panjang A, panjang B, nggak perlu. Karena kalau kalian masukkan di sini 0, dibagi berapapun, jawabannya pasti 0. Sedangkan cos 0 tadi berapa? Iya, 90 derajat. Sekian. Nah, sekarang khusus untuk soal nomor 2, ini paling sering keluar juga, dan ini jebakan juga. Jadi kalau kalian kalikan kok hasilnya sudah 0, tidak perlu dilanjutkan, langsung jawabannya 90 derajat. Ya, betul sekali. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Berikutnya untuk latihan soal, nanti akan saya share lewat classroom untuk kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di modul dan juga latihan soalnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu agar besok untuk pertemuan berikutnya untuk mendapatkan video-video yang lain. Dan juga untuk keaktifan kalian, silakan kalian tulis nama, nomor kelas kalian di kolom komentar sebagai bentuk absen sebagai keaktifan kalian. Terima kasih dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.